sebuah tatanan masyarakat ya, sebuah pemerintahan, ketika mereka tidak menggunakan ayat-ayat Allah, ketika mereka membuang ayat-ayat Allah, maka mereka para pemimpinnya akan membuat tandingan-tandingan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi mengikuti ini, tidak mengikuti Allah. Dan efeknya adalah apa? Pengejaran Musa, pengejaran Nabi Isa, pembunuhan Yahya. Ya, kalau ibadah itu hanya sekedar ritual-ritual semata, maka dia tidak berhak mendapatkan apa? Kafilah yang mulia ini. Dia tidak, kafilah-kafilah tersebut nggak perlu harus dipenjara, nggak perlu harus meneteskan darahnya, nggak perlu harus berdiri di tiang gantungan. Kalau hanya sekedar ritual-ritual ibadah saja, maka harga yang mahal ini, itu kan ya, yang berhak mendapatkan ini, itu adalah apa? Tauhid masdarut talaki. Tauhid masdarut talaki. Masdarut talaki apa? Sumber hukum, sumber rujukan. Gak boleh lagi, harus sumber rujukannya harus dari apa? Wahyu Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang berhak mendapatkan jerih payah seperti ini adalah apa? Tauhid uluhiyah. Bagaimana peribadatan itu sentral kepada Allah Subhanahu wa taala. Perdukunan gini nggak ada lagi. Yang berhak mendapatkan ini adalah apa? Tauhid rububiyah. Tauhid kepemilikan, tauhid kekuasaan. Kekuasaan di alam bumi ini harus dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tauhid kiwamah, tauhid kepemimpinan. Terus sejak dari awal kita terus dari kecil di apa? Allahummarhamna bil Quran waj'alhu lana imaman. Al-Quran itu harus menjadi imam. Kita terus menerus seperti itu, kadang kita nggak paham. Kita akhirnya apa? Tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai imam. Jadi imamnya akhirnya apa? Amro. Setiap amr, keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan dari apa? Amro kulli jabbarin anid. Jadi yang berhak mendapatkan itu semuanya adalah ini. Maka usaha yang harus kita lakukan adalah apa? Usaha membebaskan manusia dari ketundukan kepada sesama manusia. Dan upaya mengembalikan kembali mereka untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas kita. Inilah tugas para rasul yang diikuti oleh para ulama, yang diikuti oleh para mujahid-mujahid, para dai-dai. Tugasnya adalah itu. Dan itu adalah apa? Mahal. Jadi habisnya harta kalian ya, untuk infak, untuk ini, capeknya kalian mendatangi taklim-taklim, mendatangi amar ma'ruf nahi mungkar, itu dalam rangka apa? Agar hanya Allah saja yang diibadahi di alam semesta ini. Itu tujuannya. Sehingga nggak ada kata pelit, nggak ada kata capek, karena tujuan ini mulia. Maqasidus syariah, tujuan daripada ditetapkannya syariat adalah apa? Hifdzuddin, menjaga agama ini. Sehingga tidak kacau orang itu. Hifdzun nafas, menjaga nyawa seseorang. Apalagi hifdzul akal, menjaga akal. Bagaimana mau terjaga homer di mana-mana? Hifdzun nasl, keturunan. Apakah sekarang apa? LGBT, nggak akan ada keturunan lagi. Baru kemarin cerai, 3 hari kemudian nikah. Itu anaknya punya siapa? Nggak terjaga. Hifdzun nasl, hifdzul mal. Coba, begitu mulianya. Tapi apa? Syariat ini menjadi tidak berdaya guna. Kecuali apa? Dibawa oleh satu kelompok yang akan mengejawantahkan syariat tersebut. Wal takum minkum ummat. Harus dibawa oleh sekelompok umat. Yang apa? Tadi, mengajak peribadatan hanya kepada Allah, mengembalikan ketundukan hanya kepada Allah, dan melarang ketundukan kepada selain Allah. Bahkan akhirnya terjadi apa? Yaitu apa namanya, niza, percekcokan ini terus. Karena inilah yang terjadi. Maka ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulu fisilmi kafah. Ini beban bagi kita. Karena apa? Bagaimana mungkin bisa kafah? Kita bisa kafah apa enggak? Kita bisa kafah lah. Maka usaha untuk mengkafahkan tersebut itu adalah usaha yang paling mulia. Usaha yang paling mulia. Matinya di jalan itu Allah akan sandingkan bersama orang-orang yang mempunyai visi yang sama. Dari para nabi, dari para rasul, para sahabat, orang-orang yang menegakkan kalimat tauhid. Semuanya menjadi murah
Karena apa? Yang kita bawa adalah apa? Menuju kepada hurriyah. Maka orang-orang mengatakan hurriyah. Apa itu hurriyah? Kemerdekaan. Yaitu apa? Mengeluarkan manusia dari ketundukan kepada sesama manusia menuju ketundukan kepada Rabbun Nas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari mana? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Dakwah pertama, dakwah Syriah, keluarga aman dulu. Jangan sampai keluarga kita nggak aman. Jangan sampai keluarga kita jauh daripada. Di tengah-tengah kitanya sendiri gagap menyampaikan, yang nggak bisa menyampaikan kepada keluarga kita, tapi kita tidak menghasung anak istri kita untuk mengikuti taklim-taklim. Ya, maka nanti ke depan harus mulai sadar diri dulu. Aku nggak mau, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan diikuti anak keturunan mereka dengan iman, maka Allah akan gabungkan mereka di surga bareng-bareng. Kita mau nggak bareng-bareng di dunia ini? Tapi ketika kita masuk ke akhirat, istri kita kemana? Anak kita kemana? Kitanya kemana? Itu adalah sebuah kerugian sekali. Maka tinggal jaga ku anfusakum wa ahlikum naro. Saya berharap tanamkan ini, maka usahakan nanti bawa buku, bawa tulisan, tanamkan ini, pembahasan tentang surat Hud, sehingga pemahaman kita tentang ibadah itu lebih luas lagi. Jadi kita itu harus banyak istighfar. Karena apa? Masih banyak hal-hal yang ketundukan kita belum totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tutup makna ibadah adalah, saya tutup dengan makna ibadah adalah ketundukan totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan penolakan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tauhid. Ya, ketundukan totalitas dalam seluruh lini kehidupan dan melawan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Tutup sekalian ya. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.